Selamat bertemu lagi sekalian di tutorial statistik. Adapun materi kali ini kita akan membahas tentang perakiraan interval atau interval estimation untuk mean populasi, tutorial yang pertama. Adapun buku yang kita gunakan yaitu Statistics for Business by McLeaf. Dalam statistik metode ada dua, ada deskriptif, ada inferensial. Inferensial yaitu dari estimasi dan hypothesis testing. Tentunya kita akan membahas estimasi terdahulu. Katakanlah kita punya populasi yaitu dengan mean mu dan tidak diketahui. Lalu kita ingin melakukan estimasi berapa nilai rata-rata populasi pada saat ini. Untuk itu kita mengambil sampel dari populasi tersebut, lalu kita hitung rata-ratanya, katakanlah X barnya sebesar 50. Lalu dari rata-rata 50 itu kita ingin melakukan suatu pengukuran berapa besarnya rata-rata populasi dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau kata lain tingkat kesalahan 5%. Nah, kalau kita menjawabnya dengan interval atau nilai rata-rata di antara nilai terkecil dan nilai terbesar, maka dikatakan adalah interval estimation atau perakiraan interval rata-rata populasi. Katakanlah jawabannya yaitu antara 40 sampai 60. Nah, artinya bahwa rata-rata populasi kita yaitu antara 40 sampai 60 yang diestimasi berdasarkan rata-rata sampel sebesar 50. Sebelum kita mengenal bagaimana rumus interval estimation tersebut, tentunya kita harus mengetahui dulu apa saja notasi statistik yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu mean. Mu adalah untuk populasi, sedangkan X bar untuk sampel. Proporsi adalah P, sedangkan untuk sampel adalah P estimate atau P cap atau P topi. Sedangkan varian sigma kuadrat untuk populasi dan S kuadrat untuk sampel. Sedangkan perbedaan antara dua populasi, rata-rata dua populasi yaitu mu1 dikurang mu2, sedangkan perbedaan antara sampel yaitu S bar 1 dikurang S bar 2. Nah, notasi ini wajib saudara ketahui. Kenapa? Karena rumus-rumus interval estimation yang akan kita gunakan semua menggunakan notasi-notasi ini. Sehingga kalau saudara tidak menguasai apa itu mu, apa itu P, apa itu sigma kuadrat, apa itu S bar, apa itu P cap, apa itu S kuadrat, saudara akan bingung di dalam mengartikan kasus-kasus yang ada. Baiklah, di dalam estimasi ada dua, ada yang disebut dengan point estimation, ada yang disebut dengan interval estimation. Point estimation artinya suatu estimasi yaitu merupakan satu titik, sedangkan interval estimation merupakan dua titik antara, yaitu titik terkecil dan titik yang besar. Kita lihat ya, ini namanya point estimation ya, ini adalah point estimation. Kita lihat hanya satu titik, berarti jawaban kita hanya satu. Sedangkan interval estimation ini dia yang batas bawah dari batas atas ya, batas atas ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menciptakan rumus interval estimation tersebut. Kita lihat. Mu sebenarnya X bar plus minus error. Saudara paham apa sih dengan error? Ini adalah X bar, yaitu rata-rata sampel. Tentunya sampel yang bisa kita ambil dari populasi itu banyak sekali. Ada X bar 1, X bar 2, X bar 3, dan seterusnya. Nah, sedangkan rata-rata populasi adalah mu, di mana rata-rata populasi tersebut tentunya akan merupakan suatu penambahan dari X bar 1 ya, plus minus tingkat kesalahannya, bisa dia lebih besar atau lebih kecil. Katakanlah seperti tadi,
rata-rata sampel 50. Bisa saja mungkin rata-rata populasi adalah 54. Berarti error kita adalah plus 4. Atau sebaliknya, rata-rata sampel 50, tetapi rata-rata populasi ternyata 46. Berarti error kita adalah minus 4. Nah, disebut dengan error. Ya. Jadi error adalah X bar dikurang mu. Ya. X bar dikurang mu atau X bar plus mu. Ya, itu adalah besarnya error kita. Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma. Ini adalah suatu standardized formula atau rumus standardized kita, di mana X bar ke mu adalah error, dibagi dengan sigma, sehingga error adalah Z dikali sigma, yaitu varians atau standar deviasi. Nah, sedangkan mu adalah X bar plus minus Z sigma atau standar deviasi. Ini adalah bentuk rumus utama dari interval estimation, sehingga mu terletak antara X bar minus Z sigma dan X bar plus Z sigma. Ya, ini kita lihat. Ya, kita lihat berapa nilai Z. Nilai Z ini adalah merupakan suatu tingkat kepercayaan yang kita gunakan di dalam melakukan perakiraan interval estimation. Kalau kita gunakan 90%, maka Z-nya adalah 1,65. Kalau 90% kita gunakan 196. Kalau 90% kita gunakan 258. Ini adalah sudah standar di dalam tabel normal atau tabel Z. Ini kita bisa hitung ya melalui tabel Z ya di dalam buku-buku statistik. Ya, kita bisa lihat kenapa dia sampai 105, 196 atau 258 ya. Untuk hal ini kita cukup menghafal saja. Jika dia adalah 99% berarti 2,58, kalau 9% berarti 196 dan 9% adalah 1,65. Ya, inilah kita lihat ya. Inilah interval estimation kita. Ya. Inilah tingkat kesalahan kita, yaitu alfa. Nah, kalau misalnya dia adalah di antara titik ini sampai titik ini, berarti kita mempunyai alfa, yaitu sebagian dari sini alfa per 2 dan sebagian adalah alfa per 2. Kalau 5% berarti 2,5%, ini 2,5%. Nah, ini adalah suatu nilai interval di mana tingkat kepastian kita adalah 1 dikurang alfa. Kalau alfanya 5% berarti tingkat kepastian kita di antara satu titik ini sampai ke sini adalah 95%. Itu logika interval estimation-nya. Ya, ini dia ya interval estimation kita. Ya. Ini adalah sigmanya ya atau standar deviasinya. Lalu ini adalah standar deviasi dari X bar kita, sigma per akar n. Lalu level of confidence atau tingkat kepercayaan kita 1 minus alfa. Ya, tentunya di sini asumsinya adalah mengikuti normal, yaitu Z. Ya, kita lihat di dalam confidence interval itu ada beberapa macam yang bisa kita ukur. Di antaranya adalah rata-rata, yaitu mean, proporsi, juga bisa standar deviasi, ya. Dan juga bisa perbedaan antara dua populasi atau perbedaan antara dua populasi dalam bentuk rata-rata dan bentuk proporsi. Baiklah, sekarang kita akan lihat dulu bagaimana rata-rata ya yang kita akan lakukan perakiraan estimasinya untuk populasi, yaitu di mana pertama sigmanya diketahui, yang kedua sigma tidak diketahui. Ini yang paling penting sekali. Jadi kita di dalam kasus harus melihat apakah standar deviasi populasi diketahui atau tidak. Nah, kalau diketahui bagaimana rumusnya, kalau tidak diketahui bagaimana rumusnya. Ya, kita lihat sekarang. Sekarang confidence interval kita adalah estimasi rata-rata populasi di mana sigma diketahui. Berarti sigma populasi diketahui. Dari mana dapatnya? Tentunya kita bisa mendapatkan dari informasi-informasi penelitian sebelumnya, katakanlah dari Badan Pusat Statistik atau mungkin dari penelitian orang sebelumnya. Kita bisa ambil nilai standar deviasi ini untuk populasi. Ya, ini dia. Ya, kita lihat. Ya.
Ya, kita lihat confidence interval estimasinya, rumusnya adalah S bar minus Z alfa per 2 sigma per akar N, yaitu mu X bar plus Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Nah, kita lihat bagaimana notasi ini bermain. Ini S bar adalah rata-rata sampel, sigma adalah deviasi dari populasi, N adalah jumlah sampel, lalu Z ini adalah suatu nilai tingkat kepercayaan kita ya pada saat alfa per 2 katakan 5%, berarti Z alfa per 2 adalah 1,96, kalau 10% berarti 1,65, kalau 99% berarti adalah 2,58. Itu adalah standar dari untuk normal. Ya, kita lihat di sini ya. Untuk normal bisa dikatakan bahwa N lebih besar sama 30. Ini adalah satu teori menyatakan bahwa kalau data kita di atas 30 berarti kita asumsikan bahwa dia adalah mengikuti normal. Ini adalah asumsi kita gunakan. Ya, ini adalah kasus ya. Rata-rata sampel yaitu dengan jumlah data 25 dengan rata-ratanya 50. Lalu confidence level ada 5% ya, atau dibalik alfanya 5%. Tingkat kesalahan 5% atau tingkat kepercayaannya 9%. Nah, sedangkan deviasi populasi diketahui yaitu 10. Nah, artinya kita mengikuti rumus ini. Sigma non berarti deviasi diketahui. Bagaimana rumusnya? Nah, ini dia rumusnya. Ya, rumusnya ini kita masukkan saja datanya. X bar 50, ini dia. Lalu sigma 10, ini dia. N25, ini dia. Ya. Lalu Z alfa 2 berapa? Kita lihat sini, 95%. Tadi sudah kita sepakati bahwa kalau data mengikuti normal, ya, confidence intervalnya adalah tingkat kepercayaan dari 9%, maka Z-nya selalu 1,96. Ya, sehingga di dalam ini kita gunakan Z alfa per 2 1,96. Lalu kita hitung, kita dapatkan interval rata-rata populasi adalah 46,8 sampai 53,92. Ini adalah interval estimasi perakhiran interval rata-rata populasi yang kita ambil dari rata-rata sampel. Ya, demikian dulu ya tutorial kita ya, karena waktunya terbatas untuk upload video ini, sehingga kita batasi dulu. Dan lalu kita akan lanjutkan ke file atau tutorial yang berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video tutorial estimation yang